Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan masuk ke pertemuan 16 ya, metode numerik. Akan membahas tentang penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode eliminasi, substitusi, dan inverse matrix. Di sini tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dengan eliminasi, substitusi, dan inverse matrix. Untuk SPL eliminasi substitusi sebenarnya sudah dipelajari ya, bahkan dari bertahun-tahun yang lalu dari SMP ya. Tapi sekarang saya akan mengingatkan, mungkin karena lupa jadi akan mengingatkan. Kemudian untuk inverse matrix sudah dipelajari di mata kuliah aljabar linear dan matrix pada semester lalu. Nah, sistem persamaan linear adalah salah satu model dan masalah matematika yang banyak dijumpai di dalam berbagai disiplin termasuk matematika, statistika, fisika, biologi, ilmu-ilmu sosial, teknik, dan bisnis. Sistem-sistem persamaan linear muncul secara langsung dari masalah-masalah nyata dan merupakan bagian dari proses penyelesaian masalah-masalah lain. Misalnya penyelesaian sistem persamaan non-linear simultan. Suatu sistem persamaan linear ini terdiri atas sejumlah berhingga persamaan linear dan sejumlah berhingga variabel. Jadi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ini, kalian membutuhkan beberapa persamaan linear dan juga beberapa variabel untuk mencari nilai-nilai variabel yang memenuhi semua persamaan linear yang diberikan. Nah, suatu sistem yang merupakan gabungan dari beberapa sistem linear dengan variabel x1, x2 sampai xn. Itu adalah sistem persamaan linear. Ya. Jadi ini baris pertama sistem persamaan pertama ya. Baris kedua persamaan linear kedua sampai m persamaan nih ya. Jadi baris-baris itu adalah persamaannya dan untuk n-nya adalah variabelnya ya. Jadi ini variabel pertama, ini variabel kedua, x1 variabel pertama, x2 variabel kedua, sampai xn adalah variabel ke n. Nah, B1, B2 sampai Bm adalah hasilnya, konstantanya. SPL mempunyai minimal sebuah solusi, jadi minimal memiliki satu solusi. Jika tidak memiliki solusi, disebutnya tidak konsisten. Nah, ini bentuk persamaan linear simultan dengan n persamaan dan n variabel bebas. Nah, ini ada persamaannya, ini ada variabelnya, ini adalah konstantanya. SPL dengan m persamaan dan n variabel. Ini persamaannya, ini variabelnya. Nah, bentuk SPL tersebut dapat ditulis dengan AX sama dengan B, di mana A adalah persamaannya, X adalah konstantanya, B adalah variabelnya. Ya. Nah, itu solusi. Nah, contoh aja langsung. Carilah himpunan penyelesaian dari tiap SPL TV berikut dengan menggunakan metode eliminasi. Ini SPL TV, sistem persamaan linear 3 variabel. Ada apa aja? X, Y, dan Z. Ya, persamaan pertama 2X min Y ditambah Z sama dengan 6. Persamaan kedua X min 3Y tambah Z sama dengan min 2. Persamaan ketiga X tambah 2Y min Z sama dengan 3. Oke, kita langsung ke penyelesaiannya aja. Nah, untuk penyelesaiannya kalian buat eliminasi ya satu variabel terlebih dahulu. Terserah kalian mau X, mau Y, atau Z. Nah, untuk mencapai dua variabel tersisa. Jadi, dua kali eliminasi dengan persamaan yang berbeda. Yang pertama, ada eliminasi variabel Z dari persamaan kedua dan ketiga. Ini persamaan pertama, kedua, dan ketiga. Persamaan kedua dan ketiga. Keduanya adalah X min 3Y plus Z sama dengan min 2.
persamaan ketiganya X plus 2Y min Z sama dengan 3. Nah, untuk mengeliminasi, kalian lihat operasi di depannya saja. Lihat Z operasinya positif, lihat Z yang persamaan ketiga operasinya negatif. Jika operasinya berbeda, maka kita eliminasi dengan ditambah. Tapi jika operasinya sama-sama negatif atau sama-sama positif, maka cara mengeliminasinya dengan dikurang. Nah, ini karena berbeda makanya ditambah. Jadi X ditambah X jadi 2X, min 3Y ditambah 2Y jadi min Y sama dengan min 2 ditambah 3, 1. Nah, kemudian jadi ini kita simpan jadi persamaan ke-4. Ya, persamaan baru 2X min Y sama dengan 1. Kemudian dari persamaan pertama dan kedua. Ya, persamaan pertama 2X min Y tambah Z sama dengan 6. Persamaan pertama ini ya. Persamaan kedua X min 3Y tambah Z sama dengan min 2. Oke, kita eliminasi variabel Z-nya. Ya, sama seperti yang di atas. Jadi, karena variabel Z ini operasinya sama, ya Z-nya positif nilainya. Yang persamaan kedua juga positif, maka kita mengeliminasi Z-nya dengan cara dikurang. Nah, 2X dikurang X. Hasilnya X min Y dikurang min 3Y. Min ketemu min plus jadi Y. Min Y ditambah 3Y hasilnya plus 2Y. Positif 2Y. Z dikurang Z habis atau 0 sama dengan 6 dikurang min 2. Min ketemu min plus jadi 6 tambah 2, 8. Nah, jadi kita dapat dua persamaan baru dengan dua variabel X dan Y, yaitu X plus 2Y sama dengan 8 dan 2X min Y sama dengan 1. Nah, karena masih metode eliminasi, jadi kita eliminasi lagi ya untuk menentukan nilai X-nya, nilai Y-nya, seperti itu. Pertama, kalau kalian ingin mengeliminasi, kalau kalian ingin mencari nilai X, maka kalian harus mengeliminasi variabel Y. Jika kalian ingin mencari nilai Y, maka kalian harus mengeliminasi variabel X, ya. Ini pertama saya ingin mengeliminasi variabel X, maka saya ingin mencari nilai variabel X, jadi saya akan mengeliminasi variabel Y. Di sini variabel Y-nya koefisiennya 2Y dan min 1. Ya. Kita ambil aja 1. Karena berbeda, untuk menghasilkan eliminasi itu kan harus habis ya. Harus habis itu berarti nilainya harus sama. Nah, jika ingin nilainya sama, kalian tinggal kali silang aja. Yang atas koefisiennya 2, yang bawah koefisiennya 1. Kalian kali silang. Yang atas berarti dikaliin 1, variabel yang bawah, koefisien yang bawah, maaf. Yang bawah dikali 2, koefisien dari yang atas. Nah, kemudian kali pelangi. Kalau dikali 1 berarti nilainya semuanya sama ya. Jadi X tambah 2Y sama dengan 8. Nah, yang bawah kali pelangi dikali 2 semuanya. Karena kan koefisien Y atas itu ada 2. Jadi 2X dikali 2, 4X. Min Y kali 2, min 2Y sama dengan 1 kali 2, 2. Kemudian ditambah. Kenapa ditambah? Karena kita ingin mengeliminasi variabel Y. Nah, variabel Y ini ada 2Y dan min 2Y. Jika ingin mengeliminasi atau menghasilkan 0, kita harus tambah karena operasinya berbeda. Kalau sama baru dikurang. Nah, udah sama kita tambah. Jadi X ditambah 4X jadi 5X sama dengan 8 tambah 2, 10. Maka X sama dengan 10 bagi 5 hasilnya 2. Oke, kita dapat X-nya 2. Sekarang kita cari nilai Y-nya. Nah, sama seperti di eliminasi ya. Kita lihat dulu. Koefisien dari X dan Y itu berbeda. Yang pertama nilainya 1, koefisiennya 1. Yang kedua koefisiennya 2. Jadi kita kali pelangi lagi. Maka yang atas dikali 2, ya, dikali koefisien yang bawah. Yang bawah dikali 1, koefisien yang atas. Kali pelangi lagi. X dikali 2 jadi 2X. 2Y kali 2, 4Y. 8 kali 2, 16. Yang bawahnya 2X kali 1. Nah, karena dikalinya 1, jadi tulis ulang aja. Jadi 2X min Y sama dengan 1. Kemudian dikurang. Kenapa dikurang? Karena 2X sama 2X nilainya sama-sama positif. Jadi untuk mengeliminasinya menjadi 0. Operasinya dikurang. 2X kurang 2X, 0.
4Y dikurang min Y, jadi 5Y. Ya, min ketemu min plus, jadi 4Y ditambah Y. Hasilnya 5Y. Sama dengan 16 dikurang 1, hasilnya 15. Maka Y sama dengan 15 bagi 5. Hasilnya 3. Kita udah dapet X-nya 2, Y-nya 3. Untuk mencari nilai Z, kita tinggal masukkan aja nilainya ya. Seperti ini. Cari persamaan berapa terserah kalian. Di sini diambil persamaan pertama yaitu 2x min y ditambah z sama dengan 6. Ya. Jadi masukkan nilai x dan y-nya. X-nya 2, y-nya 3. Jadi 2 kali 2 dikurang 3 ditambah z sama dengan 6. 4 ya, 2 kali 2 4 dikurang 3 ditambah z sama dengan 6. 4 kurang 3 1 ditambah z sama dengan 6. Maka z sama dengan 6 dikurang 1. Satunya kan pindah ruas ke kanan jadi min 1. Maka z sama dengan 5. 6 kurang 1 5. Nah, dengan demikian kita peroleh himpunan penyelesaian dari tiga persamaan tersebut adalah x-nya 2, y-nya 3 dan z-nya 5. Seperti itu. Ini untuk metode eliminasi. Sekarang ke metode inverse matrix. Jika A dan B adalah matriks persegi dan berlaku A kali B sama dengan B kali A sama dengan 1, maka dikatakan matriks A dan B saling inverse. B disebut inverse dari A atau ditulisnya B sama dengan A pangkat min 1. Ya, jadi pangkat min 1 itu adalah inverse. Matriks yang mempunyai inverse disebut invertible atau matriks non singular, sedangkan yang tidak memiliki inverse disebut matriks singular. Untuk mencari inverse matriks persegi berordo 2 kali 2, kalian bisa menggunakan ya, ini 2 kali 2 ada A, B, C dan D. Ya. Dengan A kali D dikurang BC itu tidak sama dengan 0. Maka inverse matriksnya atau A pangkat min 1 adalah 1 per AD dikurang BC dikali elemen matriks D min B min C dan A. Nah, jika AD dikurang BC-nya sama dengan 0, maka matriks tersebut tidak mempunyai inverse atau disebut matriks singular. Oke. Ini untuk mencari inverse matriks ordo 2 kali 2. Kalau 3 kali 3 kayak gimana? Ya, kalian coba ingat-ingat matkul aljabar dan linear. Aljabar, linear, dan matriks ya. Nah, misalkan saya punya A, B, C, D-nya, A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3, D-nya 4. Maka 1 dikali 1 kali 4 dikurang 2 kali 3. Ya, dikali D-nya tadi 4. Min B-nya berarti min 2. Min C-nya min 3. A-nya tadi 1. Seperti itu. Kita contoh aja langsung ya. Oh, enggak. Nah, di sini kita cari ya. Jadi untuk mencari persamaan linear, sistem persamaan linear dua variabel menggunakan inverse matrix, rumusnya adalah ya XY sama dengan, jadi X-nya yang atas, Y-nya yang bawah. 1 per AD min BC, AD BC itu dikali D min B min C A. Jadi inverse matrix matrix A dikali B-nya. B adalah konstantanya ya. Nah, ABCD yang mana, PQ yang mana? Misalkan di sini ada contoh soal, tentukan sistem persamaan linear dua variabel berikut. 2x min 3y sama dengan 3, x ditambah 2y sama dengan 5. Nah, A-nya yang mana? A-nya adalah koefisien x dari persamaan pertama, yaitu 2. B-nya koefisien y dari persamaan pertama, min 3. C-nya koefisien x dari persamaan linear kedua. D-nya koefisien y dari persamaan linear kedua. Kemudian P-nya adalah hasil dari persamaan pertama, Q-nya persamaan yang kedua. Maka A-nya 2, B-nya min 3, C-nya 1, D-nya 2, P-nya 3, Q-nya 5. Seperti itu. Oke, kita masukkan ya. Jadi XY-nya
sama dengan 1 per AD, A kali D dikurang B kali C. A-nya 2, D-nya 2, berarti 2 kali 2. B-nya dikurang ya, dikurang B-nya min 3 dikali 1, C-nya. 2 kali 2 dikurang min 3 kali 1. Dikali D, D-nya 2 ya. Rumusnya yang mana? Yang ini ya. D-nya 2 min B. B-nya kan min 3, berarti min 3. Min C, berarti min 1. Terus ini A, A-nya adalah 2. Dikali PQ, P-nya 3, Q-nya 5. Maka XY sama dengan 2 kali 2, 4, min 3 kali 1, min 3. Nah, min 3 jadi 3, positif 3. Min ketemu min plus, jadi positif 3. Oke, ini tulis ulang ya. Min ketemu min plus, jadi 4 ditambah 3, hasilnya 7. Jadi 1 per 7 dikali matriks dengan elemen 2, 3, min 1, 2, dikali lagi dengan matriks 3, 5. Nah, untuk perkalian matriks, jadi kita perkalian matriks dulu. Perkalian matriks ini ordonya 2 kali 2. Ini ordonya 2 kali 1 ya, 2 baris 1 kolom. 2 kali 1. Nah, perkalian matriks itu bisa digunakan jika kolom pada matriks pertama dan baris pada matriks kedua itu nilainya sama. Nah, ini kolomnya ada 2, 1, 2. Ya, ini barisnya ada 2 juga, sama. Karena sama jadi bisa dikerjakan. Hasilnya adalah baris pertama dikali kolom matriks kedua. Baris matriks pertama dikali kolom matriks kedua. Jadi hasilnya adalah barisnya ini ada 2. Ini kolomnya ada 1. Maka hasilnya adalah matriks yang berordo 2 kali 1. Ya, seperti ini. Nah, itu dari mana? Jadi kalian horizontal, vertikal perkaliannya. 1 per 7-nya ditulis dulu. Nah, kemudian 2 ya, ini perkalian matriksnya. Elemennya baris dikali kolom. 2 dikali 3 ditambah 3 kali 5. Itu baris yang pertama. 2 kali 3 ditambah 3 kali 5. Nah, untuk baris yang kedua berarti min 1 kali 3 ditambah 2 kali 5. Ya, 2 kali 3, 6. 3 kali 5, 15. Jadi 6 tambah 15. Baris kedua min 1 kali 3, 3. Ditambah 2 kali 5, 10. Ya, jadi 6 tambah 15, min 3 tambah 10. 6 tambah 15, 21. Min 3 tambah 10, hasilnya 7. Tinggal dikali, 1 per 7 dikali 21, 7. Ya, jadi 1, 1. 1 per 7 kali 21. 21 kali 1, 21. Bagi 7, 3. Kemudian 1 per 7 kali 7. 1 kali 7, 7. Bagi 7, 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 3 dan 1. X-nya 3, Y-nya 1. Seperti itu. Itu untuk inverse matrix. Sekarang menggunakan metode gabungan. Gabungan di sini boleh eliminasi, kemudian substitusi, boleh eliminasi, kemudian inverse matrix, terserah kalian. Sini ada contoh soal, ada 3 persamaan linear dengan 3 variabel X, Y, dan Z. Ya. Pertama kita substitusi ya, seperti tadi yang contoh pertama. Nah, karena tidak ada variabel yang koefisiennya sama, ini yang X 1, 2, 3, yang Y 1, 2, 1, yang Z 2, 1, 2. Kalian cari yang gampang aja. Terserah kalian sebenarnya mau eliminasi variabel X, Y, atau Z. Di sini saya akan mengeliminasi variabel Y karena koefisiennya lebih mudah. Ya. Cara mengeliminasi variabel Y, kita samakan terlebih dahulu nilai koefisiennya, harus sama semuanya. Nah, di sini yang pertama, persamaan pertama nilainya 1, persamaan kedua 2, persamaan ketiga 1. Jadi, kalian cari KPK-nya yaitu 2. Maka semuanya harus bernilai 2. Nah, 1 ini jika dihasilkan 2, jika hasilnya 2 harus dikali 2 makanya. Ya, kalau 2 karena udah 2 jadi dikali 1 aja. Kemudian yang Y karena dia nilainya 1 jadi harus dikali 2.
Nah, kalian kali pelangi. X kali 2, 2X, min Y kali 2, 2, min 2Y, 2Z kali 2, 4Z. Sama dengan 4 kali 2, 8. Persamaan kedua karena variabelnya, karena dikali 1, maka kalian tulis ulang aja 2X plus 2Y min Z sama dengan 2. Persamaan ketiga dikali 2 semuanya, jadi 3X kali 2, 6X. Y kali 2, 2Y, 2Z dikali 2, 4Z sama dengan 8 kali 2, 16. Oke, kita eliminasi seperti sebelumnya. Ya, jadi kalau misalkan operasinya berbeda, kalian tinggal tambah. Kalau operasinya sama, tinggal dikurang. Ini eliminasinya menggunakan persamaan kedua, pertama dan kedua, dan yang kedua, kedua dan ketiga. Didapatkan hasil yang baru 4X plus 3Z sama dengan 10 dan 4X ditambah 5Z sama dengan 14. Nah, kalau yang tadi sebelumnya itu menggunakan eliminasi ya. Karena ini menggunakan metode gabungan, jadi yang kedua bukan eliminasi lagi, tapi substitusi. Ya. Jadi ada dua persamaan, 4X ditambah 3Z sama dengan 10 dan 4X ditambah 5Z sama dengan 14. Salah satunya kita ubah dulu. Ya. Yang sama itu adalah dua-duanya ada 4X. Ya, ada 4X, ada 4X. Jadi kita ubah jadi 4X sama dengan. Nah, di sini ada 4X tambah 3Z sama dengan 10, maka 4X sama dengan 10 dikurang 3Z ya. Jadi pindah ruas, 3Z-nya pindah ruas jadi min 3Z. Nah, persamaan yang barunya lagi ada 4X ditambah 5Z sama dengan 14. Nah, 4X-nya kalian masukkan, kalian ganti ya, kalian substitusi jadi 10 min 3Z. 10 min 3Z ditambah 5Z tetap sama dengan 14. Maka 10 min 3Z ditambah 5Z hasilnya plus 2Z, utang 3 dibayar 5 jadi 2Z sama dengan 14. Maka 2Z sama dengan 14 dikurang 10, jadi 2Z sama dengan 4 ya. 14 kurang 10, 4. Maka Z sama dengan 4 bagi 2, 2. Dapat nilai Z-nya. Kemudian mencari nilai X-nya menggunakan persamaan, terserah kalian. Mau yang persamaan 4X tambah 3Z sama dengan 10 atau 4X tambah 5Z sama dengan 14. Nah, di sini menggunakan 4X tambah 3Z sama dengan 10. Z-nya kalian masukkan 2. Kalian ganti 2. Jadi 4X ditambah 3 kali 2, 6 sama dengan 10. Maka 4X sama dengan 10 dikurang 6, yaitu 4. Maka X sama dengan 4 bagi 4, 1. Kita dapat nilai Z-nya 2, X-nya 1. Kita tinggal mencari nilai Y-nya. Nilai Y-nya kalian menggunakan 3 persamaan tadi. Terserah kalian mau persamaan 1, 2, atau 3 yang ada 3 variabelnya. Sini diambil persamaan yang memiliki nilai X min Y tambah 2Z sama dengan 4. Nilai X dan Z-nya kalian substitusi atau ganti jadi X-nya 1 ya, yang tadi kita dapat X-nya 1, Z-nya 2. X-nya 1 dikurang Y-nya, ini Y yang akan kita cari, ditambah 2, Z-nya 2. 2 kali 2, 4. Sama dengan 4. Ya. Jadi 1 ditambah 4, 5. 5 dikurang Y sama dengan 4. Maka Y sama dengan 5 kurang 4. Dari mana 5 kurang 4? Ini kan nilainya min Y. Min Y-nya yang pindah aja ke kanan. Nah, 5-nya tetap. 5-nya tetap, min Y pindah ke kanan jadi Y. 4-nya berarti harus pindah mendekati 5, jadi min 4. Ya, jadi Y sama dengan 5 min 4. 5 kurang 4, 1. Maka nilai X, Y, Z-nya X-nya 1, Y-nya 1, dan Z-nya 2. Seperti itu. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan kalian hubungi saya. Ya, jika tidak ada, silahkan kalian kerjakan soal latihan berikut. Ya, ada 2 soal dengan persamaan yang sama. Yang pertama, kalian kerjakan menggunakan metode eliminasi. Yang kedua, kalian kerjakan menggunakan metode gabungan. Terserah mau metode eliminasi inverse matrix atau eliminasi substitusi atau substitusi inverse matrix, terserah kalian. Silahkan dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.